Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, sebelum masuk pada jam kerahiman yang agung ini, kami akan bermenung tentang salib Yesus Kristus yang dihidupi oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Bukalah mata hati dan budi kami, agar kami dapat memahami betapa besarnya cinta-Mu kepada kami melalui salib Yesus Kristus Putra-Mu. Oleh sebab itu, kami ingin masuk pada jam kerahiman yang agung ini dengan permenungan tentang salib Putra-Mu. Berkatilah kami semua yang hadir dimanapun berada, agar hati kami terbuka bagi cinta kasih-Mu yang teramat besar. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami, dan berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan, perasaan yang peka, dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Dalam Putra dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari terkasih, pertama kita akan membaca teks kitab suci dari Galatia bab 6 ayat 14 sampai ayat 18. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Judul permenungan kita ini, saudara-saudariku yang terkasih, adalah Santo Fransiskus Assisi dan Salib Kristus. Pertanyaanku kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir semua dalam Zoom sore ini, dalam doa bersama ini, pernahkah kita memandang salib Kristus atau salib yang ada di rumah kita, atau salib yang ada di meja kita misalnya, atau salib yang ada di gereja, dengan pandangan yang sungguh-sungguh, dengan minat yang sungguh-sungguh? Pernahkah kita memandang salib dengan serius, dengan hati yang terbuka, dengan iman yang terbuka, dengan pribadi yang terbuka di hadapan Allah? Bila kita memandang salib itu, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang terlintas di benak kita? Apa yang muncul di hati kita? Nah, sekarang kalau ada salib di atas meja ibu, bapak, saudara-saudari, atau di rumah atau di kamarnya, coba ambil, coba lihat dan perhatikan dan amati. Apa yang muncul dalam pikiran bapak ibu, saudara-saudari sekalian? Salib adalah tempat melepaskan seluruh egoisme secara total. Salib adalah tempat penyangkalan diri, penyerahan diri yang total. Kita ingat bagaimana Yesus di Taman Getsemani, pada waktu dia
berdoa dengan sangat dalam, dengan sangat intim dengan Bapaknya di Taman Getsemani, Kristus melihat bahwa penderitaan itu amat mengerikan. Dan Yesus dikisahkan dalam Injil Yohanes begitu ketakutan saat melihat apa yang akan terjadi pada dia. Dikisahkan oleh penginjil Yohanes bahwa keringat Yesus seperti titik-titik darah, tetes-tetes darah. Artinya begitu ngeri sampai keringatnya pun mengucur seperti tetes-tetes darah. Tetapi kita mendengarkan bagaimana Yesus menjawab situasi itu. Yesus berkata, "Ya Bapa, bila mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan pada akhirnya, Yesus Kristus menerima cawan penderitaan itu, menerima salib itu, menerima sengsara itu. Maka salib adalah kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan. Pemberian diri kita secara total. Pemberian diri Kristus secara total. Dan dengan salib itu, makna inkarnasi Yesus disempurnakan. Kelahirannya di kandang Bethlehem, kelahirannya sebagai manusia seperti kita, namun tidak dikuasai oleh dosa, disempurnakan oleh salib. Penebusannya disempurnakan oleh salib. Saat kita memandang dan merenungkan salib, kita menemukan makna yang berbeda tentang keilahian. Menemukan makna yang berbeda tentang keilahian. Allah yang agung, Allah yang mulia, yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, dengan memandang salib, kita merenungkan makna yang berbeda tentang Allah yang maha tinggi, maha indah, dan maha kuasa itu. Melalui salib, kita merenungkan Kristus yang miskin, Kristus yang menderita, akhir hidupnya yang tragis di kayu salib. Dan kita merenung dalam hati arti yang sesungguhnya dari inkarnasi kasih Allah. Jadi setiap kali kita memandang salib, kita akan melihat di sana Allah dalam diri Kristus yang miskin, akhir hidup yang tragis, seperti seorang penjahat. Santo Fransiskus dari Assisi mengajak kita untuk merenungkan bahwa realitas salib ini mengajak kita menemukan tanda-tanda penting kehadiran ilahi pada unsur dunia yang lembut dan sederhana. Jadi setiap kali kita memandang salib, dalam salib yang sederhana itu, kita bisa menemukan tanda-tanda kehadiran ilahi di situ. Bukan sesuatu hal yang harus menjadi istimewa. Dengan memandang salib, kita bisa melihat tanda-tanda kehadiran Allah. Dengan memandang salib, kita diajak untuk merenung dalam hati apa hakikat kasih dan penebusan itu. Bagaimana kekuatan kasih itu ditampakkan kepada kita. Makna cinta diungkapkan kepada kita di kayu salib. Makna cinta yang sesungguhnya diungkapkan kepada kita di kayu salib. Kasih diungkapkan kepada kita dalam inkarnasi Allah. Karena Allah begitu mengasihi dunia, dan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan inkarnasi Putra Allah itu, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tetapi itu belum lengkap. Kelengkapannya, kesempurnaannya, kesempurnaan kasih Allah itu diungkapkan di kayu salib. Oleh sebab itu, bagi Fransiskus, salib itu berdaya transformasi.
berdaya mengubah. Salib itu berdaya transformatif dalam kehidupan Fransiskus. Dengan melihat salib, Fransiskus berubah. Fransiskus menjadi pribadi yang baru dengan melihat salib. Fransiskus memulai pertobatannya dengan memandang salib San Damiano, dengan melihat sosok Kristus yang tersalib di dalam salib itu, dalam salib San Damiano itu. Dan dari salib San Damiano itu, Fransiskus mendengarkan suara, "Pergilah Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh ini." Dan di depan kayu salib itu, Fransiskus muda melihat kehadiran Tuhan. Bukan hanya salib sebagai salib, tetapi sungguh di situ dia melihat kehadiran Tuhan. Dan dia akhirnya memahami salib yang ada di hadapannya. Salib yang sekarang ada di hadapannya yang berbicara kepada dia. Salib San Damiano berbicara khusus kepada Fransiskus. Dan di atas altar salib Bizantium itu, dia menemukan sesosok tubuh penyelamat. Tubuh penyelamat yang ramah sekaligus penuh kemenangan. Kristus seolah tidak berkata, "Lihatlah aku begitu menderita untukmu." Tidak seperti itu. Melainkan seolah-olah Kristus berkata kepada Fransiskus, "Lihatlah betapa aku mencintaimu." Jadi, di dalam salib itu seolah-olah Fransiskus tidak melihat, "Lihatlah, aku sudah menderita untukmu." Tidak seperti itu Yesus seolah-olah berbicara. Tapi seolah-olah dia berbicara menunjukkan kepada Fransiskus, "Lihatlah Fransiskus, betapa aku mencintaimu. Dan karena cinta itulah aku menderita dan wafat di kayu salib ini." Kristus yang penuh damai, yang penuh kasih itu membujuk kita untuk mencintai dia. Untuk mencintai dia. Di dalam salib itu, Fransiskus melihat bukan Tuhan yang pendendam, bukan Tuhan yang sadis, dan bukan Tuhan yang penghukum, bukan Tuhan yang membalas kejahatan kita. "Aku telah disalibkan karena dosa-dosamu, dan nanti tunggu giliranmu agar kamu juga dihukum." Tidak seperti itu salib Kristus yang dilihat oleh Fransiskus. Bukan Tuhan yang pendendam, bukan Tuhan yang sadis, bukan Tuhan yang menghukum. Melainkan yang berbicara kepada hati Fransiskus itu, yang berbicara kepada hati kita itu ialah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan menderita di kayu salib adalah karena kasih dan hasratnya pada manusia. Keinginannya kepada kita. Hasratnya yang tertumpah, tercurah kepada kita. Kasihnya kepada kita. Oleh sebab itu, dengan ini kita semakin bisa memahami mengapa dalam doa kerahiman ilahi kita mengucapkan, "Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku." Dan catatan Santa Faustina itu menuliskan, "Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia." Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, curahkanlah dirimu pada kami. Nah, itu menunjukkan bahwa kasih Allah itu dicurahkan kepada kita. Bukan, Yesus tidak mau menunjukkan, "Lihatlah, aku sudah menderita." Tetapi justru di salib itu, "Lihatlah, aku begitu mencintaimu." Santo Bonaventura saat menuliskan riwayat hidup dari Santo Fransiskus, dia melihat tentang kekuatan transformatif dari cinta itu. Kekuatan transformatif dari cinta itu. Cinta yang menggerakkan hati dan pikiran Santo Fransiskus dari Assisi. Cinta menjadi kekuatan terbesar untuk perubahan terbesar.
Hanya dengan cinta ada kekuatan terbesar untuk perubahan terbesar dan kebaikan dunia. Hanya dengan cinta. Salib bukanlah tanda dosa dan kematian, melainkan tanda kekuatan cinta yang luar biasa dan terbesar sepanjang sejarah, di semua waktu dan tempat. Salib adalah tanda cinta yang terbesar dalam sepanjang sejarah, semua waktu dan tempat. Salib Kristus. Dan pengalaman manusia sehari-hari bisa kita bawakan kepada makna cinta yang sejati itu. Salib-salib kehidupan kita bisa kita bawakan kepada makna cinta yang sejati. Dalam kehalusan kehidupan sehari-hari, kita juga dapat diubah dan dibentuk oleh kasih. Dan kasih itu menunjukkan hubungan timbal balik. Kita dapat diubah jika kita membuka hati pada hubungan dengan Kristus. Kasih yang kita alami dalam hubungan timbal balik dengan Kristus. Kalau kita memang sungguh mau mencintai Kristus, karena Kristus juga sangat mencintai kita, maka terjadilah hubungan timbal balik antara aku dan Kristus. Dengan itu menjadi daya yang mengubah untuk hidupku. Daya yang mengubah, membentuk hidupku. Hubungan dengan Kristus yang sangat mengasihi kita dan ingin bersama kita dan menjadi sesama kita. Maka dengan itu, agar kita sungguh melihat cinta kasih Kristus itu, bagaimana hubungan kita dengan Kristus, kita memperoleh kehidupan yang penuh rahmat dan meniru pribadi Kristus. Ini adalah proses menanggapi tawaran ilahi dan teladan Yesus. Pribadi manusia diubah dalam proses itu. Apabila kita menanggapi cinta Kristus yang tersalib itu akan mengubah kita. Kita pelan-pelan akan menjadi seperti Kristus, seperti apa yang kita kasihi. Nah, kalau kasih itu timbal balik, berarti saya harus meniru Kristus. Karena di antara kami ada koneksi, ada hubungan timbal balik. Fransiskus menjadi seperti apa yang dikasihinya itu. Karena setiap hari dia merenungkan tentang Kristus. Mengasihi Kristus secara timbal balik. Maka kita lihat juga salib berperan penting dalam awal pertobatan Santo Fransiskus. Salib membentuk kehidupannya sehari-hari. Dan maka tidak bisa dipungkiri pada akhir hidupnya Fransiskus menjadi sama seperti Kristus yang dikasihinya. Dengan luka-luka Yesus yang diterimanya, penerimaan ajaib luka-luka Yesus itu, stigmata yang tampak di tubuhnya. Karena dia meniru Kristus yang mencintai dia. Para teolog berpendapat salah satu cara kita dapat memahami bekas-bekas penyaliban pada tubuh Fransiskus ialah karena dia menyesuaikan hidupnya dengan kehidupan Yesus. Dia berkomitmen menghidupkan Injil dan terbuka untuk diubah oleh kasih Allah. Oleh sebab itu, orang suci ini menjadi sama dengan pribadi yang dikasihinya, yakni Yesus Kristus sendiri. Hal ini memang sangat langka dalam kehidupan manusia. Tidak semua orang mendapat anugerah stigmata itu. Tetapi bukan itu yang paling penting. Bukan soal bahwa kita menerima stigmata, tetapi mau menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan bertransformasi, kemampuan transformatif kasih yang ampuh. Stigmata yang diterima oleh Santo Fransiskus itu menyakitkan. Tetapi efek transformatif dari kasih Tuhan lewat luka-luka dalam tubuh Fransiskus itu menyisakan penderitaan di dalam tubuh Fransiskus. Oleh sebab itu, kasih dan penderitaan itu tidak terpisahkan, terhubung satu sama lain. Bila kita sungguh mengasihi, maka kita juga akan menderita. Seperti Kristus mengasihi kita, maka dia juga menderita.
Apabila kita mengasihi tetapi tidak mau menderita, tidak mau berkorban, itu bukanlah kasih, tetapi kepentingan. Karena kasih itu menuntut pengorbanan. Kasih itu konsekuensinya juga adalah penderitaan. Inkarnasi kasih Allah, kasih yang menyebabkan Allah menjadi sama dengan kita. Dia mengasihi kita, maka dia menjadi manusia seperti kita, tapi tidak berdosa. Maka salib itu kasih yang menyebabkan Allah menderita bagi kita. Kristus menyebabkan, Kristus menderita. Kasih itu menyebabkan Kristus menderita bagi kita. Bila pada saat Natal kita merayakan Kristus yang lahir, itu menunjukkan kasih yang menjadikan Allah itu menjadi sama dengan kita, menjadi manusia. Dan salib adalah kasih yang menyebabkan Allah menderita bagi kita. Oleh sebab itu, Natal dan Jumat Agung itu, Natal dan peristiwa penyaliban itu, Trihari Paskah itu terkait sangat erat. Tidak boleh tinggal hanya di Natal, tapi kita juga harus melihat konsekuensi dari kasih itu ialah penderitaan. Kekuatan transformatif yang melekat pada kasih. Kalau kita saling mengasihi satu sama lain, misalnya contoh antropologis atau contoh sehari-hari dalam kehidupan kita, ada berdaya transformasi, berdaya mengubah. Begitu juga kekuatan kasih Kristus yang melekat dapat mengubah kita. Seperti semua hubungan, hubungan manusiawi, hubungan apapun itu, kedua belah pihak harus terbuka untuk mengasihi dan dikasihi. Bapak dan ibu, saudara dan saudari, harus mengasihi dan dikasihi. Ada hubungan timbal balik. Dan di dalam diri Yesus, keterbukaan seperti itu selalu ada. Maka bukalah hatimu untuk mengasihi Yesus dan untuk dikasihi oleh Yesus. Nah, tanggung jawab kita terletak pada bagaimana kita menanggapi kasih itu. Apakah kita hanya ingin dikasihi oleh Yesus, tapi tidak mau mengasihi Yesus? Nah, kedua hal itu penting sekali, karena dalam setiap hubungan, dalam setiap relasi, kita harus tampak mengasihi dan dikasihi. Dalam tanggapan seperti itulah kita mengarah kepada perubahan hidup, transformasi kita. Kita mengarah kepada transformasi. Dan dengan itu nanti kita bisa berubah cara pandang kita kepada dunia, cara kita memperlakukan sesama, dan cara kita memperlakukan alam ciptaan akan berubah. Berubah karena hubungan kasih tadi. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai penutup permenungan kita pada jam kerahiman ini, dalam pembicaraan batin dengan Yesus, Yesus berbicara kepada Santa Faustina, "Jangan lupa muridku, bahwa engkau adalah murid dari seorang guru yang disalibkan." Oleh sebab itu, kita semua sebagai orang Katolik, sebagai devosan kerahiman ilahi, sebagai pribadi-pribadi yang dicintai oleh Tuhan, mari kita juga mencintai Tuhan. Dan ingatlah, guru yang kita cintai itu, Allah yang kita cintai itu adalah Allah yang disalibkan, yang menderita bagi kita. Maka bila kita menderita karena cinta kasih kita, karena hidup kita, kita menjadi menderita karena orang lain, karena keluarga kita, karena cinta kita, karena pengorbanan kita, kita sudah melakukan cinta yang diinginkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan semoga dengan teladan Fransiskus yang mencintai Allah, dan dia juga dicintai oleh Allah, mengubah hidupnya. Kita pun pelan-pelan semakin bertransformasi, semakin mampu berubah dari hidup lama menjadi hidup baru. Menyadari cinta kasih Allah dan juga mau diubah oleh kasih itu. Dan dengan itu kita mau semakin serupa dengan Yesus. Sebentar lagi kita akan masuk pada jam kerahiman ini. Mari kita bertransformasi, melihat Yesus Kristus yang mencintai kita, dan mari kita mencintai Dia, dan juga mau semakin meniru Dia, agar daya ubah, daya transformasi seperti Fransiskus itu
ada dalam diri kita. Pesan Yesus kepada Santa Faustina, jangan lupa kita semua ini adalah murid dari guru yang disalibkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang berkumpul pada sore hari ini dengan merenungkan jalan salib-Mu, dengan merenungkan penderitaan-Mu di kayu salib karena mencintai kami. Bukalah hati kami semua untuk mencintai Engkau, dan dengan itu kami juga berdaya ubah di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih.